Sebenarnya orang di Indonesia ini sangat enak kita ngambil hatinya, saudara. Ya, sangat gampang kita ngambil hati. Kita tidak bisa memenuhi semua kemauan audiens. Ya, tapi cukup kita dengan kesabaran. Apalagi orang-orang yang katanya abu ya, oknum ya, ngaku tapi bukan. Ngakunya ulama, Fatihah aja belepotan misalnya. Tapi cara-caranya nggak lebih seperti berandalan yang ada di tempat saya misalnya. Orang belum ngomongin dia anjing, dia udah teriak anjing sama babi. Insyaallah saudara, itu namanya bukan pendidik, ya, bukan. Itu namanya pengemis. Biar dianggap pejuang, biar dianggap orang hebat, biar dianggap orang berpower, akhirnya membalas gigitan anjing dengan cara menggigit anjingnya, ya ikhwan. Makanya orang berilmu itu dapat kita lihat dari cara dan perilakunya. Nanti berdalih bahwa Rasulullah dakwahnya tidak sekedar lembut doang, kasar juga ada. Rasulullah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tegas itu beda dengan gak waras. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Calon presiden Imam Mahdi. Takut saya yang nggak pilih dia Dajjal katanya. Saya memilih jadi Dajjal aja daripada milih dia. Karena saya nggak milih siapa-siapa dalam hal ini. Ini sangat parah sekali. Saya milih jadi Dajjal aja lah. Ya. Daripada harus memilih Dajjal. Begitu kurang lebih. Jangan begitu, saudara. Untuk mengajak orang, untuk menyukai pilihan kita. Ketika orang tidak suka dengan pilihan kita, jangan kita klaim seseorang itu sesuatu yang tidak baik. Ya Allah, nggak boleh seperti itu. Ya, iya. Ulama itu, tokoh agama itu tidak punya hak untuk menghakimi, tapi punya hak untuk menasehati, mengajak umat ke jalan yang baik. Tidak punya hak untuk menghakimi. Ya, yang berhak menghakimi bukan ulama tapi hakim. Tapi dia pelanggaran syariat, ada mahkamah syar'iyah untuk menghukumi seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Paham nggak? Paham, ini halal darah harus, nggak boleh seperti itu. Ente siapa? Ente Tuhan? Bukan. Anda ajarkan yang benar. Kalau ajaran Anda aja nggak benar, bagaimana orang bisa cinta terhadap Anda? Bagaimana orang bisa mengikuti Anda? Kecuali orang-orang yang pangling, orang-orang yang buta hatinya, buta matanya tentang kebenaran. Hanya fanatik buta, hanya taklid buta. Karena banyak orang berbondong-bondong ikut, ya akhirnya ikut juga. Karena dipaksakan, takut dipersekusi, ya udah ikut aja. Bukan begitu. Paham nggak? Paham. Ya, cinta itu adalah sifatnya ketulusan, bukan karena ada apanya, bukan karena ada apanya, tapi apa adanya. Itu cinta itu seperti itu. Ini biar nanti dapat surat kacang, ini nanti biar bisa berfoto peluk-peluk, karena beliau kan selebgram atau ulama gram gitu. Kalau udah gram-graman kita udah tahu lah gram kita, udah bisa mengukur kualitasnya. Sifatnya ikhlas. Cinta itu sifatnya ikhlas, ya kan? Memberi tanpa berharap untuk bisa menerima. Ya, cinta begitu kan? Kita mencintai sesuatu itu, kita tidak mengharap balasan cinta. Tulus. Kecuali cintanya Allah dan ridhonya Allah kita berharap. Tapi kalau cinta dan ridhonya manusia, kecuali orang tua kita dan guru kita yang benar guru. Nah, tapi kalau nggak dibalas, kita nggak usah persekusi,
oh ini nggak bener, oh ini kirim buzzer-buzzer untuk nyerang dia, contoh si TIJ nih, karena nggak cinta sama kita, dia propaganda sana sini, ini terstruktur dengan masif, hajar dia, nggak laku, saudara, nggak laku. Misalnya nih ada buzzer TIJ bencong misalnya, nggak ngaruh, saudara, nggak ngaruh sama sekali, karena kita tidak tergila-gila dengan cinta. Orang yang tidak tergila-gila dengan cinta, dia juga tidak akan murka ketika dicemoohkan. Kenapa? Ya, beginilah aku. Kita tidak berubah dengan omongan orang. Kamu PKI, kamu Wahabi, kamu kafir, kamu pembenci, nggak ngaruh. Kenapa? Karena itu bukan kita. Bukan. Ya kawan. Bang, kasus di Bogor angkat bang. Yang mana? Yang persekusi, yang warung, yang punya warung. Itu memang cara-cara mereka. Udahlah, makanya saya lawan. Saya nggak mau menjadi orang yang gimana ya, hanya karena dijebloskan ke penjara 20 hari terus kita diam. Saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian kalau cara mereka memang seperti itu. Dulu ada yang nanya ke saya, data mana data? Kalau kami bukan cucu Nabi. Setelah data ditunjukkan oleh Kiai Imad, kenapa nggak bantah? Justru malah bersandiwara, pingin diskusi dengan Kiai Imad. Itulah si Kumar Lampung, teman saya. Ya Mar, ente kan teman gue. Ente jadi Habib sekarang, Habib asli, karena ada stempel daripada TIJ Express. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan sahabatku semuanya. Apa ini? TJ nggak salah kalau dipenjara. TJ salah. TJ salah, bukan nggak salah. Kalau nggak salah ya mungkin nggak dipenjara. Saya dipenjara itu statusnya sebagai tersangka, pelaku ujaran, bukan ujaran kebencian ya, pencemaran nama baik yang terindikasi kepemilikan senjata api. Ternyata senjata apinya kagak ada, makanya ditahannya cuma 20 hari. Coba kalau ada senjata api, lama itu saudara, 5 tahun nggak akan kemana. Ya, iya, masa ada cucu Nabi ataupun ulama yang suka fitnah? Kagak ada, saudara. Ntar digundulin nangis. Jangan seperti Bahar, digundulin nangis. Akhirnya ancam Jokowi, awas ente aneh keluar. Keluar nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Ya kan? Temennya mati pura-pura nangis, nuntut balas kagak, malah diem sekarang, ya kan? Iya, itu tandanya apa? Pejuang? Bukan, pecundang, saudara. TIJ mengatakan, ulama itu tokoh agama, itu tidak punya hak untuk menghakimi, tapi punya hak untuk menasehati, mengajak umat ke jalan yang baik. Tidak punya hak untuk menghakimi. Ya, yang berhak menghakimi bukan, tapi dia pelanggaran syarat, ada mahkamah syariahnya untuk menghukumi seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Paham gak? Boleh seperti itu ente. Siapa ente? Tuhan bukan. Anda ajarkan yang benar. Kalau ajaran Anda aja nggak benar, bagaimana orang bisa cinta terhadap Anda? Bagaimana orang bisa mengikuti Anda? Ujar TIJ. 6 orang temennya mati, cuma nangis-nangis doang, kagak ada aksi. Ya katanya pelanggaran HAM berat, tapi tidak terbukti pelanggaran HAM berat, dan itu nggak masuk, saudara, ya kawan. Ya, habis itu demo menuntut, katanya syuhada udah mendapatkan surga yang tertinggi di dalam surganya Allah dan mendapatkan 72 bidadari. Kelas mereka, kelas Al-Fatihah untuk mereka ya. Framingan sampah seperti itu kalian percaya? Saya enggak. Saya enggak. Mohon maaf ya, saya enggak. Untuk menghibur itu ya. Makanya membodohi, menipu dengan mengatasnamakan agama sangat gampang sekali. Mengatasnamakan hal-hal goib sangat gampang sekali. Itu namanya tipu muslihat ya ikhwan. Tipu muslihat. Indonesia sejak dulu kala tetap di
puja-puja bangsa.